sore aku ada di CNI, Puri Kembangan. Samping kananku itu di Pomol ada McD samping kanan. eh Tadi sore itu aku habis donor darah. Tadi sore apa tadi siang jam 2 apa jam 2-an dah. Jadi ini lelahnya bukan karena banyak kegiatan ya, karena kurang darah. Jadinya eh apa aku nggak bikin konten kemana-mana, jadi cukup di sini aja lah, di CNI. Karena sebelum juga aku bikin kayak podcast gini, podcast obrolan sore di CNI. eh aku pernah bikin topik seperti ini sebelumnya, jauh sebelumnya dulu, awal-awal aku bikin YouTube. Itu tentang ini guys, bagaimana menjadi fotografer yang eh, kompetitif dalam segi usaha, dan mati sebagai fotografer tuh banyak job, terus juga eh, apa ya, tidak tersaingin lah. Makanya aku bilang tadi kompetitif, jadi kalaupun ada nyaingin dikit lah. Dan dulu itu aku bikin hanya bentuk audio saja. Nah kali ini aku bentuknya secara visual guys. Nah idenya sih dulu udah ada sih, tinggal aku ulang. Cuma mungkin penyampainya agak beda, tapi secara garis besar sih sama lah. Dan aku nggak lihat lagi ya kontenku sebelumnya yang aku ngomongin seperti apa. Jadi kalau sebagai fotografer sih aku ngerasa apa, jobku banyak. Walaupun kemarin sempat sebelum PPKM ya, jobku main banyak, sebulan sempat dapat 4 job. Saat ya lumayan lah, tiap bulan hampir selalu ada job kan. Apalagi saat dulu masa normal ya, masa normal tuh pernah tembus 9 job dalam 1 bulan. Tapi ya rata-rata dalam 1 bulan tuh ya fluktuasi ya. Cuman secara target sih aku bilang tuh udah mencapai target. Jadi dan job itu pun datang sendiri guys, aku udah nggak nyari-nyari job lagi. Jadi dan kalau menurut aku hasil dari fotografer, pekerjaan sebagai fotografer tuh udah mencukupi ya, mencukupi targetku. Jadi dan aku udah nggak khawatir lagi ya. Kalau dulu aku sering ini guys, cari job ke sana kemari. Aku kadang-kadang aku ngasih tahu hasil pekerjaanku ke teman-teman. Terus juga aku pasang iklan di OLX. Sekarang ini aku masang iklan di OLX sudah mulai jarang. Kalau lagi pengen aja. Dan ya di sini aku pengen sharing lah. Siapa tahu ada yang tertarik mau jadi fotografer, ya bagus. Sorry mungkin ini aku agak nggak bisa terlalu, agak kurang bersemangat ya guys, soalnya habis donor darah sih. Tapi aku berusaha untuk selalu bikin konten lah. Ini tanggal 19 Juli 2021. Pertama tuh, bagaimana menjadi fotografer yang kompetitif dalam segi usaha ya. Paling pertama dulu itu kreatif lah. Dalam arti kreatif itu kreatif dan juga bagus ya hasilnya. Dan arti kreatif itu kalian punya keunikan dibanding hasil fotografer yang lain. Dan hasilnya tentu harus bagus ya. Kreatif tuh dalam arti aku bikin album aku edit sendiri ya.
walaupun tuh eh, membuat apa sih costnya tuh cost dan mati penawaran paket fotonya tuh harga lebih murah. Tapi bukan itu guys, tapi yang penting tuh hasil eh, ada kucing. Hasil dari album buat pengantin tuh unik daripada eh, yang lain. Karena sekarang ini kalau aku perhatiin ya, terakhir kali aku main ke studio foto, itu hasil albumnya aku bilang datar banget ya. Jadi cuman foto di plek, walaupun album kelas ya, cuman ya udah gitu, penempatannya datar sekali guys. Eh, dan kalau menurut aku kayak gitu orang jadi kurang tertarik ya. Tak ada penataan yang spesial ya, tadi yang nggak kurang kreatif lah, cuman foto ditaruh plek 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 dah. Dan itu menurut aku eh, jadi tidak kreatif, tidaknya juga kurang bagus sih guys, tahu datar lah ibaratnya. Banyak kalian kalau ketemu muka orang, ketemu seseorang mukanya datar, nadanya pun datar, kayaknya juga ya ikut ke bawah gitu ya. Lebih menyenangkan kalau ketemu orang yang secara emosi, perasaan, entah ceria, nada bicaranya juga positif, ya kayak gitulah. Jadi kreatif pertama. Tadinya aku pengen bikin poin keduanya itu ini ya guys, tak soal harga tak apa. Poin keduanya aku pengennya tuh, aku bilang ini sisi royal ya. Royal bukan berarti oh kalian foto menawarkan jasa foto tuh sampai jamnya sampai malam, enggak seperti itu. Karena ini penting banget ya. Dan yang aku temuin dan terakhir tuh aku moto di Bogor, ada cerita juga seperti itu. Jadi royal udah mati. Kalian nggak perhitungan kalau untuk moto. Maksudnya kalau sekarang ini masih ada dan banyak fotografer yang menawarkan paket foto tuh apa pakai hitungan roll, yang kalau di masa sekarang itu tuh udah nggak masuk akal ya. Enak kan sekarang kan pakai memori, dimana memori itu kalau penuh bisa kalian pindahkan ke komputer, bukannya pakai film lagi. Kalau dulu iya pakai film, itu ada hitungan rollnya. Bahkan harus punya cadangan yang banyak guys. Nah sekarang itu perhitungan pakai roll tuh aku bilang, terakhir tuh aku dengar cerita yang di Bogor seperti itu. Job wedding Riun dan Feby, dimana dia saat akad di tempat mempelai wanita pakai fotografer yang orang lain, dan dia fotografer itu menerapkan sistem roll. Aku bilang itu udah nggak masuk akal ya untuk sekarang ini. Banyak fotografer juga kalau misalnya moto, kalau disuruh kedua tuh terus juga apa, kebanyakan diemnya lah. Karena kalau aku moto ya, pertama aku moto bebas, bebas dan mati. Pokoknya pakai fotoku tuh sampai jam 9 malam tok. Kalau besoknya ada job aku setengah 9. Jadi kalau misalnya sampai jam 9 masih ada yang mau moto ya ayo, berapapun dapat fotonya. Karena juga nggak mungkin juga kalau orang moto terus-terusan guys. Itu pengantin juga kalau kena lampu flash terus bisa makin lama matanya makin ini ya, rusak ya. Jadi dan aku selalu misalnya kalau ada yang mau foto, selalu aku bilang siapapun mau foto ayo, tapi yuk sama pengantinnya. Karena kalau udah sama pengantin pasti masuk album. Dan juga alasannya itu ya kan sebagai fotografer dipekerjakan sama pihak mempelai, entah mempelai pria atau wanita. Dan untuk menghargai paling enggak tuh fotonya tuh ada mereka lah, jangan sampai tidak. Karena pernah tuh aku moto, jadi jasaku dipakai sama disewa sama pihak keluarga mempelai pria, ternyata fotonya lebih banyak dari pihak mempelai wanita. Nah itu juga kalian harus paham lah,
Kalau misalnya kayak moto dari sisi apa, siapa yang memakai jasa kalian gitu. Dan eh banyak juga fotografer tuh yang diam kalau misalnya eh saat acara wedding. Jadi kalau diminta foto baru, kalau ada yang minta, usahakan kalian ada inisiatif sendiri ya. Apalagi kalau wedding. Wedding itu ada foto wajib yang kalian harus perlu ambil ya. Bagi kalian yang misalnya mau jadi fotografer. Foto eh Oh, sorry. saya nggak naik motor. Oh, nggak naik motor. Iya. Tadi ada yang minta uang parkir, sedangkan aku kesini kan jalan kaki ya. Makanya itu sebetulnya aku sebagai selingan ya. Bener aku malas kalau ke CNI naik motor ya. Apalagi ini kalau di masa PPKM darurat ini ya. Ini kan udah mau jam 5 lewat. Eh bentar lagi gelap. Ini kalau PPKM darurat ini semua lampu mati nih, guys. Ya aku juga malas kalau bisa sampai malam ya, sampai di atas jam 6 gitu. Karena gelap banget. Nah, sedangkan diminta parkiran tuh 5.000. Ya aku bilang ya masuk akal aja lah gitu. Kalau 2.000 masih oke lah. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau sebagai fotografer wedding tuh ada hal yang wajib diambil tanpa kalian fotografer ya harus diminta ya oleh pihak keluarga mempelai. Itu harus inisiatif kalian sendiri minta foto berdua pengantin, berdua maksudnya mempelai wanita dan pria dan wanita, itu foto berduanya, foto keluarganya, foto besannya, foto dengan pagar ayu 4, foto dengan pasukan batik. Terus kadang kalau misalnya aku ngasih fotonya aku masih kurang banyak ya, itu foto dengan, kadang aku minta foto entah mempelai pria atau wanita minta foto berdua sama orang tuanya, misalnya dengan mempelai pria dengan bapaknya atau mempelai wanita dengan ibunya, atau foto dengan kakaknya atau adiknya aku minta. Itu pasti, kalau pasti maksudnya dalam arti kalau misalnya aku ngerasa wah ini fotonya masih kurang banyak nih, karena tuh biasanya aku menargetkan foto ya, misalnya kalau siang nih, misalnya foto dari pagi ya dari acara akad, kalau sampai jam 12 aku belum dapat sekitar 150 foto, itu masih kurang guys. Sore itu paling nggak aku udah dapat 250 foto paling nggak minimalnya. Kalau misalnya masih kurang berarti aku nyari foto lagi guys. Jadi aku minta inisiatif. Kayak terakhir tuh aku di moto di Bogor, di Bojonggede, tempatnya Rio dan Feby. Siang itu masih kurang banyak ya. Jadi aku kadang minta foto orang tuanya sama temannya tuh. Orang tuanya lagi ngobrol, entah bapaknya ngobrol dengan temannya. Aku lihat akrab. Aku minta foto. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya lagi ngobrol dengan temannya dan kelihatannya akrab. Aku minta foto. Jadi Pak, Ibu izin ya moto. Itu pasti. Apalagi kalau moto kitanan guys, moto kitanan tuh itu susah banget dapat fotonya guys. Kalau kalian nggak inisiatif sendiri, jadi kalian yang harus cari foto. Apalagi kalau kitanan tuh anaknya kan pasti suka kabur-kaburan deh. Makanya ya fotografer yang ngejar sendiri cari foto guys. Nah, itu udah 2 ya, kreatif, royal. Terus ketiga, banyak-banyakin jaringan lah guys. Jadi jangan terpaku hanya satu orang tenda saja atau satu orang dia saja. Tapi bukan berarti enggak. Maksudnya gini loh. Aku susah cari arti katanya gini. Misalnya kayak aku nih. Untuk daerah, jadi aku nyari jaringan tuh per wilayah. Misalnya wilayah Kembangan ini ke Tangerang sampai Ciledug. Itu pokoknya aku udah satu aja orang tenda. Nah, ntar di wilayah lain kayak Tanah Abang,
eh, Jakarta Pusat tuh satu. Jadi aku nggak mencari jaringan tuh satu wilayah dua tiga orang, nggak satu wilayah pas satu orang. Jadi supaya nggak bentrok guys. Kadang kan orang tenda juga punya banyak kenalan juga. Takutnya ntar bentrok ya. Jadi gitu. Pokoknya Kapuk, Cengkareng, Ciledug, Cipondo. Pokoknya itu satu lah, udah aku udah punya pegangan satu. Nah, baru ntar aku cari tempat lain tuh. Dulu tuh tadinya aku punya jaringan, punya kenal orang tenda orang Riau tuh di daerah Pasar Rebo. Cuman sekarang udah putus hubungan ya. Sebenarnya sih sedih, cuman bukan salahku juga sih ya. Ya udahlah. Ya, tadi aku masih mau mencari lagi sih guys, cuman sekarang ini juga aku kalau misalnya masanya saat masa normal ya, itu aku agak kelimpungan ya. Jadi aku mikir-mikir lagi kalau misalnya mau nambah jaringan. Kalau untuk sekarang ini sih cukup lah. Karena ada juga job dari teman ke teman gitu guys. eh itu yang ketiga ya, jaringan. Kepercayaan guys, itu penting juga. Penting selalu, nggak cuma hasilnya bagus ya, soal waktu juga, terus juga komunikasi kalian. Misalnya aku mau jadi nih album kuasa, pasti aku ngabarin ke orang tenda yang ngasih job ya, atau orang rias, dan aku selalu foto ini hasilnya bu, biar mereka percaya. Terus juga apa, kalau hasil mah pasti harus ya. eh Kalau bisa sih maksimal ya, apa ya, kepercayaan tuh. Soalnya kalau aku mikir ya, kalau aku mikirnya itu hal yang normal ya. Cuman kadang bagi yang fotografer lain kayaknya, yang aku denger ya, kayaknya kadang nganggap remeh ya. Kayak misalnya ada masalah yang kayak pernah pernah aku ceritain deh di konten sebelumnya, konten yang mana gitu. Kalau misalnya kalian denger yang hal yang sama, berarti ya apa, emang ini udah pernah aku ceritain. Jadi kayak yang fotografernya Riun dan Feby di tempat mempelainya wanita saat akad, fotografernya itu ya dapat apa, sepaket dengan tenda ya, atau rias gitu. Nah, si pihak keluarga mempelai wanita yang pakai jasa fotonya itu ya kan sepaket dengan tenda ya, membayarkan uang uang jasanya itu ke orang tenda. Cuman katanya itu orang tenda belum ngasih ke fotografer. Harusnya sih dalam hal eh, konflik seperti itu ya, saat ternyata ada masalah antar fotografer dengan orang tendanya, ya orang tendanya pun orang fotografernya pun harusnya komunikasiin dengan pihak keluarga mempelai wanita ya, dan dicari solusinya. Terus juga saat acara pun fotografernya tuh ya, orang kan sesuai dengan perjanjiannya kerjasama ya, misalnya diminta sampai jam berapa, kayak jam 6, kalau aku jam 9 ya. Ya orang kan nggak tahu ya kalau ternyata itu di balik itu ternyata ada hitungan roll. Ya jangan pas kalian bawa acara baru ngomong, itu sangat pasti merusak kepercayaan dan nggak akan dapat panggilan lagi dari pihak keluarga tersebut, nggak bakal selamanya guys. Jangan, kalau aku bilang sih itu tipu-tipu ya, jangan main tipu-tipu lah. Terus juga ini guys, ada juga aku pernah ketemu job sama, dia pakai apa, dua kali persepsinya. Di tempat si cewek nggak pakai jasaku, aku motonya di tempat si cowok pria ya. Jadi saat dikasih hasilnya ternyata CD-nya tuh rusak di tempat si mempelai wanita ya, yang bukan pakai jasaku. Nah saat si minta pertanggungjawaban si fotografer, angkat tangan. Ya kalau aku sih misalnya kayak gitu, beberapa orang yang ke aku, ya aku masih punya filenya dan masih bisa aku ini sih, eh
Enggak lah, kayak sama ini sih video baik-baik aja ya. Kalau misalnya ada, bahkan ada yang orang tuh yang CD-nya rusak, bukan rusak karena kesalahanku ya, mungkin salah penyimpanannya atau gimana, atau hilang. Ya udah, ini aku bilang ke pihak pengantinnya, ini aku punya filenya, aku minta flash disk saja, aku pinjam flash disknya, nanti tinggal aku copyin gitu guys, selesai. Jadi aku juga punya simpanan, aku punya hard disk, beberapa hard disk lumayan besar sih memorinya, itu buat nyimpen hasil pekerjaanku. Jadi hal kayak gitu itu penting juga guys, itu jadi menjaga kepercayaan juga ke pihak eh, yang pakai jasa kalian sebagai fotografer atau memakai jasaku. Kepercayaan, loyal, kreatif, jaringan, eh apa ya, selanjutnya tuh ini aku ngomong nggak pakai skrip ya, jadi aku nggak sama sekali nggak merencanakan apa-apa ya, nggak, apalagi tertulis ya. Ya makanya aku berpikir langsung nih guys, jadi aku sama sekali nggak eh makanya kalau misalnya ada yang dengar tuh, wah ngomongnya nih diulang-ulang gitu gimana, yang ngomongnya emang langsung guys, spontan. Jadi tak ada dibuat-buat, apa yang ada di kepalaku ya aku ngomongin. Mungkin kalau ada hal kata-kata sama, ya maklum lah. Ini skill ya, skill bukan, skill yang aku maksud bukan kemampuan moto ya, skill yang aku maksud adalah aku kerja sendiri, jadi dan aku bisa menghandlenya sendiri, foto dan video sekaligus, dan aku ngedit albumnya juga sendiri. Ah, karena aku punya skill yang komplit, ngedit foto video, dan aku lakukan sendiri. Nah, aku bisa menawarkan jasa foto lebih murah, dan hasilku nggak kalah dengan orang lain. Jadi untuk moto, skill fotoku dan harga di mata partner bisnis ataupun di mata klien top banget, top dan mati, eh, lebih kompetitif lah. Kalau aku bilang murah, entah bilangnya murahan, bukan murah ya, tapi kompetitif. Jadi hasilnya pun bagus. Kalian saya aja dah di Instagramku Photo Seven, ada hasil, banyak hasilnya udah aku upload, udah aku posting di story khususnya highlights di sorotan. Nah, itu kalian bisa lihat. Jadi banyak fotografer tuh, cuman aku bilang banyak sih yang cuman just skill fotonya doang ya, tapi dia ngeditnya ke studio. Ya sah-sah aja sih. Cuman kan dengan cara gitu ya, harga di fotografer lain sama aku berani bisa adu gitu. Dan juga sekarang juga kalau misalnya ngelempar album kolase ke studio, kan pun hasilnya pun aku bilang datar banget ya, kurang kreatif lah. Kayaknya hanya cuma penempatan doang aja guys, fotonya tanpa diedit, di crop, ditata lah penataan layoutnya gitu guys. Dan apalagi ya, kompetitif, jaringan, hasil, ya itulah makanya aku membuat poin-poin itu yang membuat aku menjadi fotografer yang kompetitif dibanding fotografer lain. Dan dengan begitu aku sih nggak tahu khawatir sama job ya. Jadi job yang datang sendiri sih guys, kebanyakan hampir rata-rata job yang terakhir yang datang sendiri, aku nggak nyari. Apalagi sama saat masa PPKM begini ya, dan masa pandemi sebelum PPKM pun, sehabis lebaran tuh, jam 29 Mei, 5-6 Juni, 12 Juni itu datang sendiri. Iya, datang sendiri, nggak ada yang aku cari guys. Tuh. Terus juga untungnya di masa pandemi gini guys,
masa PPKM ya. 25 Juli ini 25 ya, 25 Juli dan 29 Juli itu fix aku ada job. Ya sekolah itu juga ada pekerjaan album kolase juga. Jadi di masa seperti ini juga apa ya aku bilang lumayan dah itu. Karena seharusnya sih banyak yang di cancel sih guys, cuman aku bilang itu lumayan lah job di saat PPKM darurat ini ya. Itu yang mau ngomong ini cepat normal. Kalau cepat normal juga aku makin kesibukannya makin tinggi lagi. Karena bisa ya tiap minggu bisa ada job, bahkan tiap minggu bisa ada 2 job tuh guys. Jadi kalau yang bagi yang kalian mau jadi fotografer ya tekunin lah, tapi dengan cara yang baik dalam arti seperti yang tadi cerita tadi tuh. Toto men, ini ada hitungan rollnya. Oh kalau mau nambah 500.000 loh guys, nambah roll. Wow, pagi saat masa PPKM darurat ini kan. Saat itu belum PPKM, saat pandemi, lagi pandemi lah. Itu 500.000 itu uang yang sangat besar ya. Jadi ya jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik ya. Karena itu sebetulnya usaha seperti ini ya, entah fotografer, orang tenda maupun orang rias, intinya itu sebetulnya bukan seberapa besar yang kalian dapatkan materi ya, tapi adalah kepuasan customer atau klien tuh seberapa besar. Itu yang paling penting. Karena biasanya gitu guys, apa job dari wedding tuh berkelanjutan ya. Entah saudaranya, entah lanjut ke saudara, entah lanjut ke temennya, entah ke tetangganya. Karena tuh rata-rata gitu ya guys, orang pengantin misalnya, aduh keluarga si A mau ngadain hajatan nih, nikahan, pasti dia nanya nih orang tenda yang bagus siapa, orang fotografer yang bagus siapa, orang rias yang bagus siapa. Dia nanya referensi ke sekitarnya. Ya aku rasa cukup ya itu. Aku lupa tuh berapa poin yang aku ini ya, sama sekali aku nggak catat loh. Kreatif, royal, jaringan, skill, apalagi itu 4 ya. Kreatif royal, jaringan, skill. Ya aku rasa itu ya. Maaf ya kalau misalnya ada yang lupa ya. Tapi poin-poin seperti ini penting. Skill tuh bukan cuma skill foto doang. Lengkapin lah skill kalian dalam videografi, fotografi, ngedit albumnya tuh guys. Oke, makasih ya sudah nonton. Semoga podcast obrolan sore ini aku singkat post bermanfaat bagi kalian, khususnya yang mau jadi fotografer. Pekerjaannya menjanjikan kok. Sampai kalian tua pun kalian tetap bisa menjalani profesi ini. Karena tuh kalau pekerja kantoran ya, saat udah menginjak umur apa ya, kalau aku bilang tua salah lagi, mungkin udah menginjak di atas 40 ya, sulit ya kalau posisi kalian bukan pimpinan ya. Kalau sebagai fotografer kan lebih apa ya, sahabat usia 50 pun kalian bisa menekunin menjalani profesi ini kok. Jadi nggak ada masalah sama sekali, dan tidak ada keterikatan waktu ya. Tapi ya tetap disiplin ya di saat kalian janji datang jam berapa saat acara gitu. Lebih ada kebebasan lah untuk melakukan hal yang lain gitu guys. Oke, makasih guys sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Seventup. Ini 19 Juli ini udah tayang konten yang menurut aku wow banget, Targa Bodas. Dan tetap selalu jaga kesehatan ya, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jauhin kerumunan, kurangi mobilitas, cuci tangan gitu guys.